Oke, saya akan menjelaskan tentang materi pertama. Menurut Baris Food Research, secara umum pengelompokan generasi adalah sebagai berikut. Generasi Z atau kelahiran 1997 sampai 2012 dan berusia antara 9 sampai 24 tahun pada 2021. Generasi Y atau millennials atau kelahiran 1981 sampai 1996 dan berusia antara 25 tahun sampai 40. Generasi X kelahiran 1965 sampai 1980 dan berusia antara 41 sampai 50 tahun pada 2021. Generasi Alpha adalah sekelompok orang yang dapat didefinisikan berdasarkan tahun kelahiran, usia, lokasi, dan peristiwa dalam kehidupan yang memberi pengaruh signifikasi terhadap tahap perkembangan mereka. Anggota generasi saling berbagai pengalaman yang mempengaruhi pikiran, nilai, perilaku, dan reaksi mereka. Setiap individu tentu saja membawa kepribadian mereka sendiri, pengaruh serta latar belakang tentu dari ras, kelas sosial, jenis kelamin, wilayah, keluarga, agama, dan banyak lagi. Tetapi beberapa generasi luas dimungkinkan tentang karakteristik mereka yang lain di sekitar tahun yang sama. Generasi Alpha adalah sekumpulan manusia yang lahir pada periode 2011 sampai 2025. Di era ini ada fenomena baru yang muncul dengan munculnya tokoh-tokoh berbeda dan baru. Generasi yang lahir sesudah generasi Z, lahir dari generasi X dan akhir dari Y. Generasi yang terdidik dan masuk sekolah lebih awal dan banyak belajar, rata-rata memiliki orang tua yang tingkat perekonomian yang sudah mapan, terdidik, dan menguasai berbagai teknologi elektronik dan komunikasi. Pada periode tersebut, teknologi komunikasi sudah sangat maju dan praktis sehingga generasi ini diprediksi akan menjadi generasi yang sepenuhnya bergantung pada teknologi dalam kehidupan sehari-harinya, baik untuk berkomunikasi, bekerja, ataupun untuk sekedar sarana entertainment. Orang tua dari generasi Alpha ini juga sudah banyak menggunakan teknologi sehingga pengenalan teknologi sedari dini serta pembuatan akun sosial pada usia yang sangat belia bukan menjadi sesuatu yang mengejutkan untuk generasi saat ini. Pada materi ini, saya akan membahas tentang pendidikan karakter pada generasi Z dan Alpha. Karakter yang ada pada generasi Z dan Alpha mencakup 3 materi. Yang pertama adalah tanggung jawab. Menurut Susanto pada tahun 2015 mengatakan bahwa tanggung jawab secara umum dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga tanggung jawab di sini dimaknai sebagai kewajiban menanggung dan memikul. Yang dimaksud menanggung dan memikul adalah seperti mempertanggungjawabkan sesuatu dan segala sesuatu tersebut harus memikul akibatnya. Dalam kata lain, tanggung jawab adalah kesadaran diri pada manusia akan tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan menurut Hermawan pada tahun 2017 mengatakan bahwa pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, baik berbentuk formal maupun informal, dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, menekankan kepentingan partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang baik, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Yang kedua, disiplin. Menurut Agustin dan Wawan, pada tahun 2017, ia mengatakan bahwa disiplin adalah sikap hidup seseorang dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab kehidupan tanpa paksaan dari luar. Sikap dan perilaku ini dianut berdasarkan keyakinan bahwa hal itu bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Hal ini terkait dengan kemauan dan kemampuan seseorang menyesuaikan dan mengendalikan dirinya agar sesuai dengan norma, aturan, hukum, kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan sosial setempat. Adapun contoh-contoh karakter disiplin diantaranya, yang pertama, mengerjakan tugas sekolah dengan tepat waktu. Yang kedua, berangkat ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, mengerjakan pekerjaan rumah sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan dan disepakati oleh orang tua dan anak. Yang ketiga adalah kerja keras.
Contoh karakter kerja keras antara lain memberikan contoh atau teladan yang baik kepada anak-anak, membuat dan mengajarkan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, menyapu halaman, dan mengerjakan tugas sekolahnya sendiri. Dengan menanamkan pendidikan karakter sejak dini di lingkungan keluarga, tentu anak-anak akan memperoleh pengalaman yang tidak akan terlupakan sampai mereka dewasa nanti. Kelak apa yang orang tua tanamkan dalam diri mereka akan menjadi bekal yang sangat berharga di kehidupan mereka nanti. Materi yang akan saya paparkan yaitu pola pendidikan dan pengasuhannya. Pola dan pendidikan dan pengasuhannya itu tercakup beberapa materi. Yang pertama itu pendidikan dan pengasuhan anak dalam keluarga. Pendidikan merupakan satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan dalam arti yang luas dimaknai sebagai pengalaman hidup yang dapat membawa pengaruh positif bagi suatu individu. Keluarga merupakan tempat atau media utama seorang anak memperoleh pendidikan. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak, di mana masing-masing keluarga mempunyai fungsi dan peran tersendiri. Fungsi keluarga dalam perkembangan pendidikan anak menjadi 3 fungsi. Yang pertama itu fungsi kuantitatif, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi pembentukan perilaku dasar. Yang kedua itu fungsi selektif, yang berkaitan dengan keluarga sebagai fungsi kontrol dan pengawasan terhadap semua informasi yang diterima oleh anak. Yang ketiga itu fungsi pedagogik, yang artinya keluarga harus mewariskan hal nilai-nilai berkaitan dengan aspek kehidupan. Masing-masing orang tua memiliki caranya sendiri dalam mendidik anak-anak mereka. Namun perlu diperhatikan bahwa faktor penting dalam pendidikan keluarga yakni pengertian orang tua terhadap kebutuhan siswa jiwa anak, sehingga dapat menciptakan lingkungan serta suasana yang kondusif nantinya akan menjamin kebutuhan pokok anak. Dan materi yang kedua itu pendidikan dan pengasuhan terhadap generasi alfa. Perhatian penting yang perlu dipersiapkan oleh para orang tua adalah pemanfaatan teknologi dengan benar bagi anak mereka. Hal ini dikarenakan mereka lahir di tengah-tengah perkembangan teknologi yang pesat. Pemilihan pola asuh dan didikan yang benar akan membawa anak pada generasi ini menuju kesuksesan yang besar. Namun jika pemilihan pola asuh dan didikan yang salah, maka akan mengakibatkan anak terjerumus pada gemerlapnya teknologi. Sebagai pendidikan dasar dalam kehidupan keluarga atau orang tua juga perlu memfasilitasi setiap potensi anak. Dikarenakan mereka telah dipaparkan oleh informasi sejak dini, maka akan lebih mudah bagi para orang tua untuk mendapatkan kemampuan atau keahlian khusus pada generasi alfa ini. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah mengajarkan sopan santun, nilai-nilai karakter yang positif serta bersosialisasi melalui pembiasaan-pembiasaan yang dimulai dari lingkungan keluarga. Yang terakhir adalah menanamkan nilai keluarga kepada anak sejak dini. Setiap keluarga mempunyai nilai-nilai yang baik, berbeda antara keluarga satu dengan keluarga yang lainnya, tetapi mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya, sehingga anak dapat menghargai nilai positif yang ada dalam keluarganya dan menjalankan dengan hati yang terbuka. Itulah materi tadi yang berjudul karakteristik generasi Alpha dan Z. Thank you for watching.